Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Seberapa penting peran pilihan wakil presiden dalam pemilu Amerika Serikat? Dengan kedua kandidat presiden telah menentukan pasangan mereka. Bagaimana pemilihan mereka akan mendorong mereka untuk memenangkan kursi di Gedung Putih? Berikut laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Dengan penuh percaya diri, wakil presiden sekaligus kandidat presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, memperkenalkan Gubernur Minnesota, Tim Walz, sebagai kandidat wakil presidennya. In his state, he has been a model chief executive, and with his experience, I'm telling you, Tim Walz will be ready on day one. Demikian pula Capres Partai Republik Donald Trump yang memuji catatan politik pasangannya, Senator dari Ohio, J.D. Vance. Tapi belakangan sang mantan presiden meremehkan pentingnya pemilihan wakil presiden. And I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact. I mean, virtually no impact. And it's all about the presidential pick. Para analis mengamati, karena posisi wapres dibayangi presiden, peran wapres kerap disalahpahami dan tak dihargai. Their role is really to act as a subordinate, to help promote and pursue the president's policies and to expand the president's ability to function as a national and international leader. Serupa dengan banyak negara, wakil presiden di Amerika adalah pengganti utama jika presiden tak bisa melakukan tugasnya. Tapi di Amerika, wapres juga bertugas untuk memajukan agenda politik partai serta menjadi presiden Senat AS yang kadang bisa menjadi suara pemecah kebuntuan di cabang legislatif tersebut. Pilihan wapres bisa mendorong kampanye kepresidenan. Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young Southern centrist baby boomers really sent a message of generational change. Sementara untuk contoh pilihan buruk, ia menggambarkan keputusan Senator John McCain memilih Gubernur Alaska Sarah Palin pada pemilu 2008. And she really became a figure who was parodied during the campaign, and I think ended up hurting the McCain ticket. It wasn't the reason that Senator McCain lost. Kredibilitas Walz dan fokusnya pada ekonomi yang pro-keluarga dinilai bisa membantu kubu Harris. A version of being pro-family that is not about the control of reproduction, but is about the economic support of families, be that education, healthcare, housing, job development. Sementara J.D. Vance akan membantu memajukan narasi Partai Republik, menurut analis lain. The narrative they're telling that is, there used to be an America in which if you worked hard and played by the rules, middle class, hardworking family, you could succeed, and that America is now gone, and that if you vote for them, that America will come back. Meski cawapres jarang berperan signifikan saat pemilu, menurut para analis, pemilih saat ini akan memperhatikan bagaimana cawapres pilihan ini akan mendengarkan pemilih yang menyalurkan kekhawatiran mereka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, pasangan Citra Sari dan Irwan Arilaha berpengalaman membuka kedai kopi di Jakarta. Saat pindah ke Amerika Serikat, menetap di kota kecil Salisbury, Maryland, keduanya melihat peluang pasar restoran poki makanan tradisional Hawaii. Maka lahirlah Iza Poki dan Coffee yang menyajikan es kopi alpukat khas Indonesia. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Kalau di Indonesia, alpukat ini lebih ke sesuatu yang something sweet dessert gitu ya. Terus mereka jajalin dan ternyata mereka suka sih. Ini jadi salah satu frappe favorit di sini. Choco avocado alias jus alpukat khas Indonesia ternyata jadi salah satu favorit para pelanggan Iza Poki dan Coffee, kafe milik pasangan diaspora Indonesia Irwan Arilaha dan Citra Sari. Tapi memang untuk pertama kali kelihatannya agak aneh bagi customer ya. Tapi once mereka coba, karena itu kan kita campur dengan espresso. Pernah memiliki bisnis kafe di Jakarta selama 8 tahun, keduanya merintis Iza Poke dan Coffee sejak Mei 2023 di Salisbury, kota kecil berpenduduk sekitar 30.000 jiwa di negara bagian Maryland.
banyak orang tanya why Salisbury, aku cuma bilang why not gitu kan, karena aku berpikir this is not red ocean, dimana sebenarnya aku bisa berkembang baik, nggak terlalu banyak kompetisi dan segala macam, dimana aku bisa stand out, yang crowd-nya nggak terlalu banyak, but I can still be bold gitu ya. Tadinya memang kepikiran cuman bikin kopi, karena kita ada coffee shop di sana. Kita bikin kopi, dan kita lihat, wah ini tempat gede juga ya, nggak mungkin kita bikin kopi aja. Dan kita punya ide bikin poke. Poke ini pun karena kita tidak punya dapur. Karena biaya membangun dapur yang tak murah, serta besarnya peluang pasar bagi restoran poke, mereka pun memutuskan untuk memperkenalkan makanan tradisional Hawaii berbahan utama ikan seperti salmon dan tuna di Salisbury. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu, dan orang tuh seneng banget dengan poke ini. Membuka bisnis di Amerika, apalagi di kota kecil seperti Salisbury, diakui Citra dibutuhkan niat yang kuat dan keberanian. Karena modal banyak pun kalau kita nggak punya gut gitu ya, nggak punya willing untuk gini, susah juga. Di sini challenge-nya adalah kita harus mandiri. Kita harus tahu, kita nggak bisa tergantung sama orang. Tapi ada satu plusnya lagi di sini itu supportnya luar biasa. Awalnya membidik target pasar pelajar dan mahasiswa, kini pelanggan Iza Poke dan Coffee juga mencakup warga setempat. Judy Marian yang hampir setiap hari datang untuk menikmati poke favoritnya, shrimp poke bowl, dan secangkir kopi latte, menyukai suasana kafe ini. I love the atmosphere here. It's very nice. The owners are wonderful. It's the best. Starbucks has nothing. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres ND bekerjasama dengan Kodim 1602 ND menggelar pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Kezimara. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.